cerita ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga di Eropa. Legenda Putri Duyung relatif sedikit di Asia. Dalam mitologi Tiongkok yang mirip dengan legenda Putri Duyung, yaitu Fusi dan Nuwa, Maharaja suku Huaixia, salah satu dari 3 maharaja. Bersama dengan Nuwa dihormati sebagai leluhur dari manusia. Dalam legenda diceritakan sama dengan Nuwa, bagian bawah badannya berbentuk ular. Lalu apakah makhluk gaib yang ada dalam mitos dan legenda di seluruh dunia ini benar-benar ada? Legenda. Berikut mari kita telusuri sejenak seperti apa gerangan Putri Duyung yang legendaris itu. Pertama, Putri Duyung yang paling terkenal dari Eropa adalah Siren atau Sirenes dalam mitologi Yunani. Sirenes adalah makhluk legendaris, termasuk kaum Naiad yang hidup di lautan. Putri Duyung ini disebut Siren. Menurut catatan dalam epik Odyssey karya Homeros, seorang penyair buta dari Ionia, Siren tinggal di sebuah pulau kecil di dekat Sisilia yang dipenuhi dengan tumpukan tengkorak manusia. Mengapa pulau itu penuh dengan tengkorak manusia? Karena Putri Duyung Siren memakan manusia. Pekerjaan sehari-harinya adalah memikat kapal para pelaut yang lewat dengan nyanyian, sehingga para pelaut kehilangan kesadaran dan mati-matian berlayar ke pulau itu. Kemudian kapal akan menabrak batu karang dan tenggelam. Setelah para pelaut itu jatuh ke air, mereka pun berenang ke pulau itu, kemudian menjadi santapan Putri Duyung Siren. Karena pesona Putri Duyung untuk memikat para pelaut dan pelautnya semua laki-laki, bisa jadi Putri Duyungnya sesosok perempuan. Secara teori, tidak ada yang bisa melewati pulau kecil ini. Tapi ada 3 orang yang berhasil melewati pulau itu. Salah satunya adalah musisi Orpheus dalam mitologi Yunani. Orpheus ini sangat terampil bermain harpa. Ketika dia melewati wilayah perairan monster laut Siren, Siren pun mulai bernyanyi. Kemudian Orpheus memainkan harpa. Dan tak disangka, petikan harpanya seketika memikat Siren. Dia terkesima mendengar petikan harpa Orpheus, lalu Orpheus pun berhasil melewati pulau itu. Seberapa hebatnya Orpheus dalam memetik harpa? Istrinya juga tertarik oleh petikan harpanya dan jatuh cinta padanya. Orpheus juga sangat mencintai Nem Eurydice istrinya, namun istrinya meninggal setelah digigit ular berbisa. Orpheus sangat sedih. Kemudian dia menjelajahi alam barzah dan bertemu Hades, yakni Raja Neraka dalam mitologi Yunani. Di hadapan Hades, Orpheus melihat jasad istrinya yang sudah tidak bernyawa. Dia memohon kepada sang Raja Hades untuk membawa Eurydice kembali ke alam manusia. Namun Hades tidak mengizinkannya dan mengatakan bahwa kematian adalah bagian dari hidup. Kematian pun merupakan bagian dari cinta. Namun Persephone, istri Hades, terkesan dengan lantunan merdu lagu Orpheus saat itu, kemudian memohon kepada Hades suaminya untuk mengizinkan Orpheus membawa Eurydice kembali ke alam manusia untuk terakhir kalinya. Akhirnya Hades pun memberikan izin kepada Orpheus untuk membawa istrinya kembali ke alam manusia, dengan syarat Orpheus harus berdiri di depan Eurydice dan tidak boleh melihat ke belakang sebelum mereka keluar dari alam Hades. Jika ia tidak dapat memenuhi syarat ini, roh Eurydice akan kembali ke sungai Styx dan lagunya yang merdu tidak akan dapat terdengar di alam Hades untuk kedua kalinya. Sambil mengiyakan, kedua pasangan pun bergegas menuju ke alam manusia. Orpheus berjalan di depan, sementara roh istrinya mengikutinya dari belakang. Tetapi dia tidak dapat mendengar suaranya, jadi Orpheus berpikir, apakah dia mengikuti dari belakang? Karena tak tahan lagi, Orpheus pun menoleh ke belakang, dan seketika itu juga istrinya langsung jatuh ke dalam jurang dan tidak dapat hidup kembali. Setelah Orpheus kembali ke alam manusia, dia sangat sedih. Tak lama kemudian Orpheus pun meninggal dan rohnya kembali ke alam Hades dan berjumpa dengan roh Eurydice yang menunggunya di alam Hades. Lelah dengan perjalanannya, sang suami pun tertidur di kaki sang istri. Eurydice berbisik, "Marilah kita memudar bersama, let us fade together." Selain mitologi Yunani, dalam mitologi Jerman juga ada deskripsi serupa. Putri Duyung dalam mitologi Jerman disebut Lorelei
atau dieja Lorelei dalam bahasa Jerman. Dikatakan bahwa di Sungai Rhein ada sebuah batu yang sangat besar dan sesosok putri duyung berambut pirang tengah duduk di atas batu itu. Putri duyung ini bernyanyi di sana setiap hari, memikat para pelaut yang lewat sampai kapal mereka menabrak batu karang. Namun dalam mitos itu tidak disebutkan apakah putri duyung itu memakan mereka atau tidak. Singkatnya, putri duyung ini selalu melakukan hal-hal buruk. Kemudian putri duyung dari mitologi Irlandia yang disebut Merrow, artinya bernyanyi di atas laut. Merrow ini ada yang jantan dan betina, baik laki-laki maupun wanita, memiliki rambut dan ekor berwarna hijau dan selaput semi transparan di antara jari-jarinya. Merrow betina bisa menyatu dengan manusia, tetapi anak yang lahir nantinya akan memiliki sisik dan tangan berselaput. Tidak peduli dari negara mana, kemunculan putri duyung melambangkan bencana. Intinya bukan makhluk yang baik. Sedangkan putri duyung dari Norwegia ini memiliki kemampuan unik, yaitu dapat memprediksi masa depan. Mereka disebut-sebut sebagai peramal. Apa yang putri duyung katakan adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Inilah sistem putri duyung dari Eropa. Dalam sistem ini, wujud putri duyung adalah sesosok wanita yang sangat cantik dengan ekor di tubuh bagian bawah dan mahir bernyanyi. Mereka menggunakan nyanyian untuk memikat manusia, kemudian dimakan atau membuat bencana. Lalu bagaimana dengan rupa putri duyung dari Asia? Mari kita telusuri bersama berikut ini. Putri duyung dari Jepang. Terkait putri duyung dari Jepang, paling awal berasal dari sebuah buku kuno Jepang. Buku tersebut mencatat bahwa pada tahun 619 Masehi atau 1400 tahun yang lalu, nelayan Jepang 2 kali menangkap putri duyung masing-masing pada bulan April dan Juli. Putri duyung itu panjangnya kurang dari 1 meter, sekilas tampak seperti manusia pada tubuh bagian atasnya dan berwujud ikan pada tubuh bagian bawah. Setelah mendengar berita ini, Pangeran Sotoku pada saat itu tahun 574 hingga 622 segera ke lokasi untuk memberi penghormatan kepada putri duyung itu. Karena konon menurut mereka, semua putri duyung itu berinkarnasi dari orang jahat di kehidupan sebelumnya. Jepang memiliki tradisi menyembah orang jahat. Begitu mendengar putri duyung ini pernah melakukan hal-hal buruk sebelumnya, Pangeran Sotoku pun langsung menyembahnya, berharap putri duyung ini tidak membawa bencana bagi mereka. Kemudian putri duyung ini dijadikan mumi dan masih disimpan hingga saat ini. Mumi putri duyung itu sekarang disimpan di kuil Karukayato, dekat Koyasan, prefektur Wakayama, Jepang. Saat ini tidak diketahui pasti ada atau tidak mumi putri duyung ini. Namun pemerintah Jepang telah mengkategorikannya sebagai warisan budaya yang dilindungi, tidak dapat digunakan untuk penelitian.